Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau ngobrolin satu kata yang mungkin sering banget kita dengar ya, nihilisme. Kita bakal coba bedah bareng-bareng nih, sebenarnya ini tuh filosofi yang keren atau jangan-jangan cuma sebuah kegagalan kita dalam melihat hidup? Coba deh, kita mulai dari sini. Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok kayaknya hidup ini sia-sia ya? Semua yang dilakuin rasanya nggak ada artinya. Nah, perasaan hampa, perasaan ngapain sih gua ngelakuin ini semua? Itu tuh gerbang awal kita buat ngomongin topik hari ini. Oke, ini agenda kita ya, simple aja. Pertama, kita bahas soal perasaan hampa itu sendiri. Terus, kita bongkar kesalahpahaman tentang nihilisme. Habis itu kita lihat dua sisinya, cari akar masalahnya, dan terakhir, kita pakai analogi seru biar gampang ngerti. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Kita coba pahami dulu. Apa sih sebenarnya perasaan hampa yang jadi inti dari nihilisme ini? Nah, kalau disederhanain, nihilisme itu, ya itu pandangan yang nganggap semuanya dalam hidup ini nggak ada artinya. Tujuan, nilai-nilai, hubungan, pencapaian, semuanya dianggap pada dasarnya ya kosong aja, nggak bermakna. Keyakinan kalau hidup ini ujung-ujungnya ya hampa, nggak punya tujuan. Biasanya, kalau ada orang ngomong gitu, respon pertama kita apa? Pasti, oh masa sih nggak ada makna sama sekali? Nggak mungkin lah. Tapi tahu nggak, ternyata bantahan simple kayak gitu tuh seringkali nggak ngena loh. Kenapa? Karena masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar ada makna atau nggak ada makna. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke salah satu kesalahpahaman paling besar soal nihilism. Banyak yang ngira ini tuh semacam pilihan hidup. Nah, ini nih poin kuncinya. Menurut sumber kita, nihilisme itu sebenarnya bukan pilihan hidup yang oke-oke aja, tapi justru dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam kebijaksanaan. Semacam kelemahan diri yang harusnya diatasi, bukan malah dianut. Dan disinilah banyak orang kejebak. Perasaan hampa itu dianggap kayak semacam filosofi yang keren, yang dalam, padahal bisa jadi itu cuma gejala dari masalah lain. Mereka nggak sadar kalau itu tuh sebuah kelemahan yang harusnya diperbaiki, bukan prinsip hidup yang harus dipegang teguh. Oke, ternyata nih nihilisme itu nggak cuma satu macam loh, ada jenis-jenisnya. Di bagian ini kita coba bedah deh, ada dua tipe keputusasaan yang beda. Jadi kita bisa bedain jadi dua. Yang pertama, sebut aja nihilisme berat. Orang yang kayak gini tuh sebenarnya ngerasa ada makna, tapi dia bingung maknanya mau dibawa kemana, mau diapain. Nah, yang kedua itu nihilisme ringan. Ini lebih ke putus asa murni. Udah ngerasa nggak ada harapan sama sekali. Intinya sama-sama hampa, tapi pemicunya sedikit beda. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya nih. Di bagian ini, kita bakal gali lebih dalam sebenarnya apa sih akar masalah dari perasaan hampa itu. Jadi, pertanyaannya kan simple. Kalau masalahnya bukan karena dunianya yang nggak bermakna, terus akar masalahnya apa dong? Kesalahan pertamanya tuh di sini. Orang cenderung nyalahin dunia luar. Mereka ngelihat dunia ini absurd lah, kacau lah, nggak jelas. Terus mereka mikir, oh pantesan gua ngerasa hampa, dunianya aja begini. Jadi masalahnya dianggap dari luar. Tapi, analisis ini justru membalik logikanya. Katanya, perasaan hampa itu sebenarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Itu cerminan dari ketidakmampuan kita buat nemuin, atau yang lebih penting lagi buat ngebangun makna. Jadi perasaan kosong itu sebenarnya dari dalam, tapi kita lempar keluar, seolah-olah yang salah itu dunianya. Biar makin kebayang, yuk kita masuk ke bagian terakhir. Di sini ada analogi yang sederhana, tapi ngena banget buat ngejelasin poin tadi. Analoginya itu soal makanan. Coba bayangin, seorang nihilis itu nggak akan bilang makanannya nggak enak. Kenapa? Soalnya kalau nggak enak kan bisa ditambahin bumbu, bisa diperbaiki. Tapi mereka bilangnya gini, makanannya nggak bergizi. Nah, kalau ngomong gitu, artinya kan masalahnya ada di makanannya itu sendiri, bukan di lidah atau selera kita. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Lihat deh, perspektif nihilis itu nyalahin makanannya, alias dunia yang dianggap absurd. Tapi, analisis ini nunjukin kalau masalahnya justru ada di selera kita, yaitu ketidakmampuan kita dari dalam buat nemuin gizi alias makna dari hidup. Jadi, intinya tuh di sini ya. Masalahnya bukan di makanan alias dunianya yang seolah-olah nggak punya gizi atau makna. Tapi masalahnya ada di selera kita, di diri kita, yang entah kenapa nggak bisa ngerasain atau nyerap gizi itu. Ini bener-bener pergeseran cara pandang yang, wah, fundamental banget.
Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau dunia ini terasa hampa dan nggak berarti, apakah masalahnya beneran ada di dunianya? Atau jangan-jangan masalahnya ada di cara kita memandang dunia itu sendiri? Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak. Oke, pernah nggak sih kepikiran kalau masalah yang kelihatannya sepele, kayak males atau kurang disiplin, itu ternyata akarnya jauh lebih dalam? Hari ini kita akan coba bedah gimana satu masalah kecil bisa jadi pintu ke sebuah jurang keputusasaan yang kita kenal sebagai nihilisme. Yap, kita akan telusuri bareng-bareng gimana sebuah pergulatan yang kayaknya biasa aja bisa jadi cuma gejala dari sesuatu yang jauh lebih fundamental dan sering banget kita nggak sadar. Nah, ini penting banget buat kita pahami baik-baik. Kenapa? Supaya sebuah kegagalan pribadi, atau katakanlah gangguan dalam kebijaksanaan diri, nggak kita salah artikan sebagai sebuah kebenaran, apalagi sampai dianggap sebagai pilihan hidup yang keren atau filosofis. Intinya sih, nihilisme itu bilang kalau semua hal di dunia ini nggak ada artinya. Tapi kalau kita coba bantah dengan bilang, nggak mungkin, pasti adalah maknanya dikit-dikit, itu seringkali mental. Karena seperti yang bakal kita lihat, cara orang mengalami perasaan hampa ini itu ternyata jauh lebih rumit. Nah, ini yang super menarik. Ternyata nihilisme itu ada dua wajah. Di satu sisi ada yang namanya nihilisme ringan. Ini muncul karena putus asa, kehilangan harapan jangka panjang. Tapi di sisi lain ada nihilisme berat. Ini lebih dalam lagi. Orang di kondisi ini mungkin masih bisa merasakan adanya makna, tapi dia justru bingung makna itu mau membawa dia kemana. Hasilnya, hidup terasa absurd, nggak punya tujuan. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Sumber yang kita bahas ini berpendapat kalau orang yang terjebak di nihilisme itu seringkali memperlakukannya kayak prinsip hidup yang keren, bukan sebagai kelemahan pribadi. Kenapa? Karena mereka salah mengidentifikasi akar dari perasaan hampa itu sendiri. Kesalahan fatalnya tuh di sini. Sebuah masalah internal, sebuah gangguan kebijaksanaan, malah dibingkai ulang seolah-olah itu adalah sebuah pilihan sadar yang intelektual. Keren kan kedengarannya? Padahal bukan. Analogi ini pas banget buat ngegambarin delusinya. Gini, mereka tuh nggak mau nyalahin lidah atau selera mereka sendiri yang bikin hidup terasa hambar. Malah sebaliknya, mereka nyalahin hidup itu sendiri yang dianggap nggak bergizi. Jadi masalahnya bukan di dalam diri, tapi di luar sana, di dunia. Oke, kalau masalahnya bukan dunia, terus apa dong? Nah, sumber ini menunjuk pada satu mekanisme pertahanan psikologis yang luar biasa kuat. Ini dia biang keroknya, menjadikan dunia sebagai kambing hitam. Mereka gagal menemukan makna di dalam diri, lalu kegagalan itu mereka proyeksikan keluar. Seolah-olah dunia inilah yang salah, yang kosong. Padahal, kekosongan itu asalnya dari dalam. Proses berpikirnya jadi kacau. Harusnya, tantangan itu dilihat sebagai panggung buat kita bertumbuh kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dunia yang disalahkan, dianggap absurd. Dan menyalahkan dunia itu, ya jauh lebih gampang daripada introspeksi diri dan mengambil tanggung jawab. Jadilah itu perisai yang nyaman. Tapi, benteng pertahanan yang kelihatannya kokoh ini, ternyata ada celahnya. Dan celah itu datang dari sebuah konsep yang kita semua, tanpa terkecuali, nggak bisa hindari. Coba deh pikirin, bahkan orang yang paling merasa hidupnya nggak berarti sekalipun, pasti punya paling nggak satu aja tanggung jawab kecil dalam hidupnya. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Nah ini dia kuncinya. Kalau Anda punya satu saja tanggung jawab, sekecil apapun itu, artinya Anda masih terikat dengan kehidupan. Dan saat itu juga, klaim bahwa semuanya serba nihil langsung runtuh kan? Lantas gimana cara kita keluar dari jebakan pemikiran ini? Sumber ini nggak ngasih solusi instan, tapi ngasih kita alat yang sangat kuat untuk mendiagnosis diri sendiri. Sebuah cara untuk berhenti menyalahkan dunia dan mulai melihat ke dalam diri. Ada 3 pertanyaan. Kelihatannya sederhana, tapi ini dirancang bukan untuk dijawab dengan gampang. Tujuannya adalah untuk menembus lapisan ilusi dan mengungkap apa yang sebenarnya bersembunyi di balik topeng nihilisme itu. Dan disinilah letak kejeniusannya. Kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan pertama, itu bukan nihilisme, itu egoisme. Kalau nggak bisa jawab yang kedua, itu keangkuhan. Dan kalau Anda nggak bisa jawab yang ketiga, itu adalah kelemahan, perasaan tidak berharga. Jadi ketidakmampuan menjawab ini bukan bukti kebenaran filosofis, tapi nunjukin masalah pribadi yang nyata. Inilah kesimpulan akhirnya. Masalahnya ternyata nggak pernah ada di luar sana. Selama ini, masalahnya ada di dalam diri kita sendiri.
Sumber ini menutup pembahasannya dengan sebuah pertanyaan yang super provokatif. Sebuah pertanyaan yang memaksa kita semua untuk berhenti sejenak dan jujur sejujur-jujurnya pada diri sendiri. Halo, ketemu lagi. Nah, di bahasan kita sebelumnya, kita kan udah lihat gimana nihilisme itu sering banget jadi kambing hitam atas kegagalan kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam lagi, kita akan bongkar gimana nihilisme itu sendiri sebetulnya adalah sebuah tipu daya psikologis. Sebuah ilusi yang tanpa kita sadari justru merampas kekuatan terbesar kita, yaitu kekuatan untuk memilih. Oke, kita langsung aja ya. Ini nih agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dengan flashback sedikit soal konsep kambing hitam, terus kita bongkar tipu daya kesulitan, lalu kita lihat kenapa kita bisa lumpuh oleh pilihan sempurna dan temukan kekuatan langkah pertama. Kita juga akan pahami seni tidak memilih, dan di akhir kita akan bertanya ke diri sendiri, ini sebetulnya peluang atau jalan buntu? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, ayo kita segarkan ingatan kita sedikit. Sebelumnya kan kita udah bahas gimana nihilisme itu sering jadi kambing hitam yang enak banget buat disalahin. Ingat kan, kesimpulan kita waktu itu adalah menyalahkan keadaan nihil di luar sana itu seringnya cuma cara kita buat menghindar dari tanggung jawab. Padahal keadaan itu sendiri netral loh. Keadaan itu ibarat arena untuk kita bertumbuh. Jadi, waktu kita gagal berkembang setelah dihantam tantangan bertubi-tubi, kegagalan itu sebetulnya menunjuk kembali ke diri kita sendiri, bukan ke dunia. Nah, ini adalah lapisan pertama dari tipu daya yang akan kita bongkar sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut dari situ. Kalau menyalahkan keadaan itu cuma pengalihan, gimana kalau perasaan kewalahan oleh kesulitan itu sendiri sebetulnya adalah tipu daya yang jauh lebih dalam? Coba deh lihat ini. Di satu sisi, kita lihatnya seperti tembok bata yang nggak bisa ditembus. Tapi, di sisi lain, ini bisa jadi dinding panjat yang punya pijakan. Sumber yang kita bahas ini bilang kalau kesulitan yang datang bertubi-tubi itu bukanlah bukti bahwa dunia ini sia-sia. Justru sebaliknya, kesulitan itu adalah penunjuk yang mengarah kembali pada kekuatan juang kita. Itu adalah ujian untuk kekuatan kita, bukan vonis mati atas nasib kita. Nah, ini nih yang agak paradoks dan bikin bingung. Kenapa ya kita sering merasa paling buntu justru ketika kita punya banyak sekali pilihan? Sumber kita ini menunjuk pada satu biang keladi utama yang melumpuhkan kita. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, kalau secara teknis selalu ada jalan keluar, kenapa kita sering merasa seolah-olah lagi menatap tembok, benar-benar mentok? Dan ini dia inti masalahnya. Kelumpuhan kita itu bukan datang dari kurangnya pilihan, tapi dari tuntutan dalam diri kita sendiri yang pengen ada pilihan yang sempurna, pilihan yang tanpa resiko, tanpa cacat sama sekali. Tuntutan yang mustahil inilah yang akhirnya bikin kita terdiam di tempat, mencegah kita untuk mengambil langkah pertama dan menjalani proses pertumbuhan yang sesungguhnya. Jadi, gimana caranya kita keluar dari penjara yang kita ciptakan sendiri ini? Yuk kita beralih ke solusinya. Penawar untuk kelumpuhan ini ternyata lebih sederhana dan lebih kuat dari yang mungkin Anda bayangkan. Solusinya, menurut sumber ini, simpel banget, cuma 2 langkah. Pertama, sadari bahwa selalu ada tempat untuk berpijak. Selalu ada pilihan awal yang bisa kita ambil. Kedua, ya udah pilih aja. Kualitas pilihan pertama itu nggak sepenting tindakan memilihnya itu sendiri. Karena tindakan itulah yang menciptakan momentum, yang jadi pijakan untuk perbaikan dan kemajuan di masa depan. Tapi, tunggu dulu, gimana dengan kalimat yang sering kita dengar, tidak memilih juga merupakan sebuah pilihan? Nah, disinilah sumber kita menambahkan sebuah pembeda yang sangat-sangat penting dan krusial. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pemain catur yang secara strategis menunda langkahnya, sengaja menunggu peluang yang lebih baik. Di sisi lain, ada seseorang yang cuma pasif, kebawa arus aja. Kita harus bisa bedain antara sengaja memilih untuk menunggu, ini adalah sebuah strategi, dengan sekedar ceroboh dan lalai karena kita gagal membuat pilihan sama sekali. Yang satu adalah tindakan sadar, yang satunya lagi adalah kelalaian. Dan ini membawa kita ke poin terakhir yang paling krusial, yaitu tentang bagaimana kita secara aktif menciptakan jalan kita sendiri ke depan, bukan cuma sekedar bereaksi terhadap apa yang ada di hadapan kita. Sebelum kita memutuskan untuk tidak bertindak, sumber kita ini menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah tidak melakukan apa-apa benar-benar merupakan langkah paling strategis yang bisa kita ambil saat ini? Dan yang lebih penting lagi, kita harus menimbang ini. Apakah dengan membuat sebuah pilihan, sekecil apapun itu, kita membuka pintu untuk perbaikan di masa depan? Ataukah dengan tidak memilih, kita justru menutup pintu itu rapat-rapat, kehilangan kesempatan yang mungkin nggak akan datang 2 kali? Jadi, poin krusialnya begini,
Ini bukan tentang menemukan satu pilihan yang sempurna dan bebas resiko. Ini tentang berani terlibat dengan semua kemungkinan yang ada di hadapan kita, untuk memastikan gak ada satupun peluang untuk bertumbuh yang kita lewatkan. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi di mana Anda akan menyembunyikan nihilisme Anda, tapi berubah menjadi bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan memilih untuk melampaui tipu daya itu.